Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulpah. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang proses-proses geologi dan perubahan bentang alam pesisir. Proses-proses geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi, endogen maupun yang luar bumi, eksogen. Gaya endogen, gaya yang berasal dari dalam bumi. Secara umum ada 3 jenis gaya endogen, yaitu tektonisme adalah gerakan-gerakan lapisan penyusun kerak bumi. Vulkanisme adalah gerakan-gerakan magma yang ada di dalam bumi. Sisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat proses patahan dan lipatan. 1. Bentang alam struktural, yaitu bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya tektonik seperti perlipatan dan atau patahan. Bentang alam struktural dibagi antara lain menjadi beberapa bentuk, yaitu morfologi gawit besar, morfologi bukit tertekan, morfologi cekungan kantong, morfologi bukit terpotong, morfologi sungai siksak, dan lain-lain. 2. Bentang alam gunung api adalah bentang alam yang merupakan produk dari aktivitas gunung api. Morfologi gunung api antara lain yaitu morfologi gunung api, morfologi kaki gunung api, morfologi kawah gunung api, morfologi kaldera gunung api, morfologi jenjang gunung api, dan lain-lain. Gaya eksogen. Gaya eksogen adalah gaya yang berasal dari luar bumi. Gaya eksogen dibagi dalam beberapa jenis, yaitu sedimentasi, yaitu proses pembentukan muka melalui pengendapan materi-materi sedimen. Erosi, yaitu proses pengikisan yang terjadi di permukaan bumi. Pelapukan, yaitu proses disintegrasi dan disagregasi secara berangsur-angsur dari material penyusunan kulit bumi yang berupa batuan. Jenis pelapukan batuan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pelapukan mekanisme, pelapukan kimiawi, pelapukan organis, dan pengelupasan. Mass wasting pada dasarnya adalah gerakan batuan regolit dan tanah ke arah kaki lereng sebagai akibat dari pengaruh gaya berat melalui proses rayapan, luncuran, alir, rebah, dan jatuhan. Umumnya terjadi di daratan dan lautan. Contoh dari mass wasting adalah longsoran. Pola pengaliran sungai. Pola pengaliran sungai adalah kumpulan dari suatu jaringan pengaliran di suatu daerah yang dipengaruhi oleh atau tidak dipengaruhi oleh curah hujan. Ada berbagai macam-macam pola pengaliran sungai, yaitu pola aliran dendritik, pola aliran rektangular, pola aliran trelis, pola aliran radial, dan pola aliran paralel. Genetika sungai. Klasifikasi genetika sungai ditentukan oleh hubungan struktur perlapisan batuannya. Genetika sungai dibagi sebagai berikut: sungai superfluous, sungai antecedent, sungai konsekuen, sungai resekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, dan sungai insekuen. Tahapan perkembangan sungai. Tahapan awal, tahapan muda, tahapan dewasa, tahapan tua, dan tahapan peremajaan sungai. Bentuk-bentuk morfologi sungai. Morfologi sungai adalah hal yang menyangkut kondisi fisik sungai tentang geometri, jenis, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian, menyangkut sifat dinamik sungai dan lingkungannya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan morfologi, sistem sungai dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu sungai lurus, sungai berkelok, sungai teranyam, sungai anastomosim. Bentang alam hasil aktivitas sungai. Bentang alam hasil aktivitas sungai dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasar proses pembentukannya. Sungai teranyam, endapan gosong, tanggul alam, kipas aluvial, delta. Bentang alam hasil aktivitas pesisir. Bentang alam hasil aktivitas pesisir adalah bentang yang terjadi di daerah pesisir. Wilayah adalah suatu wilayah yang berada pada batas antara daratan dan lautan dan merupakan tempat pertemuan antara energi dinamis yang berasal dari daratan dan lautan. Berikut ini adalah bentang
alam hasil aktivitas pesisir, yaitu pantai bertebing, terjal, pantai landai, teluk, dan tanjung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.